Baik, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan guru kelas 3, terutama pada hari ini kita berjumpa dengan Pak Awan. Pada kesempatan ini kita akan belajar SBDP. Tema 3, subtema 3. Kita akan belajar mengenai gambar dekoratif. Yang pertama, seni rupa adalah hasil ekspresi manusia yang nyata dan digunakan sebagai sarana komunikasi perasaan antar manusia. Seni rupa memiliki dua unsur penting, yaitu garis dan warna. Garis merupakan unsur dasar yang menimbulkan suatu kesan simbolis terhadap orang yang melihatnya. Contoh garis adalah belah ketupat. Belah ketupat merupakan gabungan dari 4 garis. Berikut gambarnya. Sedangkan warna adalah kesan yang ditimbulkan oleh pantulan cahaya pada mata. Warna membuat sebuah karya seni rupa menjadi lebih indah dan lebih menarik. Perpaduan warna juga membuat sebuah karya menjadi lebih nyata dan lebih indah. Manfaat warna pada karya seni rupa adalah yang pertama, membuat sebuah karya seni menjadi lebih indah. Kedua, perpaduan warna juga membuat sebuah karya menjadi lebih nyata. Yang ketiga, memberikan kesan bagi yang melihatnya. Jenis warna dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, warna panas. Warna panas adalah warna yang menimbulkan suasana hati gembira, ceria dan riang. Contohnya adalah warna merah, jingga dan kuning. Sedangkan warna dingin yaitu warna yang memiliki simbol kelembutan, kesejukan dan kenyamanan. Contohnya warna hijau, biru dan warna ungu. Pengertian gambar dekoratif adalah sebuah hiasan yang digambarkan pada kertas gambar atau pada benda tertentu. Gambar dekoratif dibuat untuk menghiasi gambar atau barang agar menjadi lebih indah dan lebih harmonis. Gambar dekoratif menurut bentuknya dibedakan menjadi 2, yaitu gambar dekoratif 2 dimensi, yaitu gambar yang media lukisannya pada bidang datar dan hanya dapat dilihat dari depan saja. Sedangkan gambar dekoratif 3 dimensi adalah gambar yang berupa hiasan pada benda yang dapat dilihat dari berbagai arah. Alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar dekoratif antara lain pensil, kertas gambar, dan alat warna. Alat warna berupa cat air, krayon, dan pensil warna. Contoh gambar dekoratif. Yang pertama, ini bertema bunga. Dan yang kedua, gambar burung. Baik, anak-anak, penjelasan atau materi kali ini cukup sekian. Anak-anak dapat belajar dan dapat melihat videonya nanti melalui YouTube, dan anak-anak dapat mengerjakan soal melalui Google Classroom. Tetap semangat, berkah dalam. Selamat pagi anak-anak.
Kembali berjumpa dengan Pak Cahyo. Pada hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, perubahan wujud benda. Nah, yaitu tentang menemukan informasi tentang wujud benda ya. Kita akan belajar itu, mari kita simak. Nah, untuk menemukan informasi di dalam teks, kita perlu membaca terlebih dahulu teks tersebut dengan seksama. Nanti kita akan simak ya. Selain teks ada tayangan nanti. Nah, kita juga dapat mengajukan pertanyaan dengan diawali kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, kita dapat mencatat informasi dari teks tersebut. Nah, setelah kita mencatat hal-hal penting, maka gunakan kata-kata baku dan susun kalimat yang benar dalam menuliskan informasi. Ya. Nah, teks tentang perubahan wujud benda. Nah, ini sebelumnya ada kata-kata baku. Nah, kata baku itu apa toh? Karena masih ingat? Kata-kata baku itu merupakan kata-kata yang ejaannya benar. Nah, untuk mengetahui arti kata baku, dapat menggunakan kamus besar bahasa Indonesia atau kamus bahasa Indonesia. Nanti anak-anak bisa cek di situ. Nah, atau searching di panel YouTube, panel pencarian Google. Jadi di sana ada KBBI online. Anak-anak bisa manfaatkan itu. Ya. Lalu langkah-langkah bagaimana untuk menyusun suatu pendapat dari teks tentang perubahan wujud benda ya. Ini yang pertama, kita dapat menanggapi sebuah teks dengan menuliskan pendapat kita ya mengenai teks tersebut. Untuk menanggapi teks, kita perlu membaca atau menyimak teks tersebut terlebih dahulu. Ya. Setelah itu kita menuliskan pendapat kita berdasarkan teks yang disimak. Nah, anak-anak, coba sebelumnya kita akan belajar kata-kata baku dulu. Ini ada kata baku dan tidak baku. Contoh ada ikhlas, itu kata baku. Kadang ada yang menulis ikhlas, gitu ya. Lalu ada juga himbau. Yang benar himbau atau imbau? Yang betul imbau. Nah, yang betul himpit atau impit. Yang betul adalah kata baku impit. Nah, yang betul hisap atau isap. Kata bakunya adalah isap. Terus ada kata jagat. Jagat itu pakai huruf terakhirnya itu adalah T, bukan D. Ya. Lalu ada kedaluarsa atau kadaluarsa. Nah, itu kata bakunya adalah kedaluarsa. Lalu ada losin atau lusin. Yang betul yang mana? Yang betul adalah lusin. Nah, gitu ya. Lalu ada kata baku. Nah, nanti bisa dilihat di tayangan ya. Ini ada jadwal, itu yang betul tulisannya bagaimana? Jadwal pakai B atau jadwal? Yang betul adalah jadwal ya. Nah, nanti bisa disimak ya di tayangan sebelah ini. Ya, sudah. Setelah itu anak-anak, nah setelah ini anak-anak boleh melihat tayangan ya dari sini. Lalu nanti anak-anak buatlah 5 pertanyaan yang nanti ditulis di buku bahasa Indonesia dengan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Ya. Lalu jawab pertanyaanmu itu menggunakan kalimat yang baku. Lalu setelah selesai buat sebuah pendapat tentang kesimpulan dari video atau tayangan nanti. Nah, begitu ya anak-anak ya. Setelah ini silakan disimak tayangannya.
Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda merupakan perubahan bentuk pada benda yang terjadi karena peristiwa penyerapan atau pelepasan kalor. Perhatikan bagan perubahan wujud benda berikut ini. Berdasarkan bagan tersebut, kita dapat mengetahui perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair. Sedangkan perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut menguap. Sedangkan perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Sedangkan perubahan wujud dari gas menjadi padat disebut mengkristal. Dari bagan tersebut, kita juga dapat mengetahui bahwa mencair, menguap, dan menyublim merupakan perubahan wujud benda yang membutuhkan kalor atau menyerap kalor. Sedangkan membeku, mengembun, dan mengkristal merupakan perubahan wujud benda yang terjadi karena benda melepaskan kalor. Mencair merupakan perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contoh peristiwa mencair antara lain es batu yang dibiarkan di ruang terbuka, lilin yang dipanaskan, memanaskan mentega, membeku merupakan perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contoh peristiwa membeku antara lain air menjadi es setelah dimasukkan ke dalam freezer, pembuatan agar-agar, menguap merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contoh peristiwa menguap antara lain air yang dipanaskan hingga mendidih akan menghasilkan uap air. Menjemur pakaian basah, pakaian menjadi kering karena air pada pakaian menguap menjadi uap air. Mengembun merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun antara lain terbentuknya embun di pagi hari, adanya titik-titik air di bagian luar gelas yang berisi es, menyublim merupakan perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contoh peristiwa menyublim antara lain kapur barus yang diletakkan di lemari. Kapur barus lama-kelamaan akan mengecil dan habis. Mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contoh peristiwa mengkristal antara lain pembuatan es kering. Es kering merupakan es yang dibuat dari gas karbon dioksida. Proses terbentuknya salju.
Demikian tadi materi tentang perubahan wujud benda. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi perubahan wujud benda. Nah anak-anak, itulah tayangannya. Jadi nanti anak-anak ada 2 tugas. Yang pertama mengerjakan di Google Form. Jangan lupa submit di Google Classroom. Dan yang kedua, hasil pekerjaan di buku tulismu silahkan difoto, di-upload di Google Classroom. Sambil menulis, jangan lupa perhatikan tanda baca ya. Awal kalimat selalu diawali dengan huruf kapital, diakhiri tanda baca ya. Selalu begitu ya. Terima kasih anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini. Tuhan memberkati.